بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik. Aladaina al-wajib. Ada PR kita? Naam? Ada ya, ada PR ya kalau nggak salah ya. Tadribat halaman 19, 20, 21 ya. Bismillah. Malam kalau lupa ya. Hampir berapa pekan kita. Semampunya aja. Oh, nah. Oh, nah. Iya, siap. Oh, yang baru pindah ya di ini ya. Perumahan Sindang. Apa belakang sini? Oh? Atau kalau yang belakang. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Udah pernah ikut sebelumnya? Santoso? Pernah ikut bahasa Arab sebelumnya? Pernah di? Oh, BCM. Oh, An-Nawawi. Oh, bukan. Darul Ilmi, Masya Allah. Nah, pakai kitab apa itu? Durusul Lughah. Nggak jauh-jauh beda insya Allah. Baik. Ya. Nah, ini sekarang kita kitab ini ya. Nanti insya Allah juga ada, dan ini pun ngambilnya dari Durusul Lughah sebagian. Kebanyakan memang dari kitab Silsilah Ta'lim ya, Silsilah Ta'lim. Dan juga Durusul Lughah Anda juga ngambil faidah untuk dimasukkan ke sini. Baik. Tafadhal, karena beliau masih baru, kita dari sini dulu ya. Tafadhal. Janiardi, Dha'il kalimatil atiyah fil jadwalil munasibah. Saya halaman 19 ya. PR kita. Benar? Naam, tafadhal ya. Al-muzakkar al-hakiki, al-muzakkar al-majazi, al-muannas al-hakiki, muannas majazi. Jadi antum langsung jawab itu langsung misalnya Muhammadun, dia masuk apa? Muhammadun contohnya di situ muzakkar hakiki. Naam. Type sampingnya? Muzakkar hakiki. Naam. Tafadhal. Zainab. Ada juga dua, muannas hakiki dengan muannas majazi. Al-muannasul hakiki wal muannas al-majazi. Dia masuk mana? Zainab? Hakiki ataukah majazi? Muannas hakiki. Karena benar-benar dia perempuan ya. Baik, Nasamir. Hindun dulu. Hindun. Muannas hakiki. Tafadhal Pak Santoso. Haji Aisyah, na'am. Al-muannasul hakiki, sahih. Tafadhal. Balik lagi ke Pak ini, Akhi Parno, tafadhal. Sampingnya Huzaifah. Al-muzakkarul hakiki, sahih. Naam, istamir, sampingnya. Ustazun, na'am. Muzakkar hakiki. Tafadhal. Talibun al-muzakkarul hakiki. Baik. Naam. Muzakkar hakiki. Naam. Samping lagi. Nah, antum lagi itu berarti ya. Muslimun. Muzakkar hakiki. Wahnya muzakkar hakiki. Lanjut, selanjutnya muwazzafun. Mana muwazzafun? Al-muwazzaf yakni allazi ya'malu fil maktab, yang kerja di kantor atau apa, al-muwazzaf, pegawai. Muwazzaf ini bisa pegawai, bisa karyawan sebenarnya. Cuman jamaknya di kita itu karyawan itu pakai amilun ya. Padahal muwazzaf ini bisa pekerja, bisa pegawai. Di sini kita terjemahkan pegawai. Berarti dia masuk apa? Muwazzafun muzakkar hakiki atau majazi? Majazi. Yakin? Mutaakid?
Hiasan. Lah, karyawan nih, bukan karyawati misalnya, atau pegawainya. Pegawai. Sama kayak ustazun, talibun, kan profesi. Hakiki dia, ya. Muazzab hakiki. Baik, Nasamir. Mudarrisa, muannas hakiki. Naam. Naam. Muannas hakiki. Naam. Istamil lagi Pak Parno. Talibah, naam. Muannas hakiki. Sahih. Naam. Tafadhal. Muannas hakiki. Naam. Salihun. Muzakkar hakiki. Naam. Sampingnya lagi. Naam. Muannas hakiki. Baik. Istamir. Masjidun. Ada pilihan hakiki ataukah majazi ya. Al kalimatu masjidun minal muzakkaril hakiki atau al muzakkar al majazi. Masjidun. Majazi. Karena dia bukan orang ataupun hewan ya. Dia benda. Dikarenakan bukan pakai tak marbutoh, tidak berakhiran tak marbutoh, dan juga tidak berakhiran alif maksuroh, nanti untuk belajar dan juga tidak berakhiran al-ibtida ya, maka masjidun masuk muzakkar majazi ya, majazi. Baik. Samir? Nah. Majazi. Muzakkar al-majazi. Naam, tafadhal sampingnya. Ma'hadun. Nah, muzakkar majazi. Baik. Kursiyun. Majazi. Naam. Miftahun. Mana miftah? Lah, nah, saya ada memang namanya orang namanya Pak Miftah ada. Walakin miftahun huna ya syai'un, yakni allazi syai'un li naftah albab. Miftahun. Majazi. Miftah itu kunci artinya ya. Kunci. Makanya ada orang namanya Miftah ya, Miftahul ilmi, ya Miftah. Ya, ada Pak Miftah juga, ada Pak Miftah di Al-Hanif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Labas. Enggak apa-apa. Tafadhal. Ya, Miftahun anak kunci artinya, anak kunci. Dia masuknya muzakkar majazi. Ya. Baik, Nasamir. Madrasah. Muannas majazi. Naam. Sabburatun. Muannas majazi. Mana sabburah? Sabburah. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana al-mabuk sabbura bil lughah al-Indonesia? Hadhihi hiya sabbura. Papan tulis. As-sabbura papan tulis. Baik, tafadhal sampingnya. Naam. Tafadhal. Ahlan, tafadhal. Naam, tafadhal antum. Samping sabburah miknasatun. Nah, mana miknasa? Muannas majazi. Mana miknasa? Miknasa. Sapu. Miknasatun sapu. Baik. Istamir, akhi haki, langsung kita tembak aja ya. Nafizatun. Hal huwa muzakkar hakiki atau muzakkar majazi al muannas hakiki atau al muannas majazi? Muannas majazi. Sahih ya. Bagus ya, walaupun ya cepat loadingnya berarti ya. Baik, dia berarti 4 GB ini, cepat dia. Baik. Nafizah mana Nafizah? Nafizah itu ada, kalau ada memang Nafizah ya, Nafisah yang jangan beda ya. Nafisah beda. Kan enggak mungkin nama jarang mana orang Nafizah jarang. Kan Nafisah manahu? Nafizah jendela. Nah, sebenarnya jendela itu ada beberapa kata yang masyhur ya, yang biasa jamak dipakai orang Arab itu biasanya pakai nafizatun, jamak dipakai, sebagian lagi itu dipakainya itu pakai syubbakun. Syubbak juga sama kayak jendela, syubbak nyebutnya. Nah, tapi kita biasa jamak dipakai di sekolah-sekolah pakai nafizatun. Baik. Istamir sayyaratun. Naam. Muannas majazi. Mana sayyarah?
mobil ya. Mobil, sayyar, mobil. Baik, Islamir. Bertukol. Kayaknya mungkin beliau belajar ada gini, orang bahasa itu gini, ada yang cuman anda belum dengar, adalah dialek namanya. Dialek ya. Ada misalnya kalau di beberapa dialek sapu itu miknasah. Ada lagi yang lainnya miknisah, ada maknasah, kayak gitu memang dialek-dialeknya. Nah, tadi mungkin anda pakai dialek lain yang anda belum tahu mungkin ya, mungkin. Karena ada beberapa dia ada agak beda ininya ya. Ada dialek dia. Baik. Bertukol muzakkar majazi, sahih. Naam, Pak Santoso, tufahun majazi. Mana tufah? Apel, ayo. Ada semua nih di dalam kitab Durusul Lughah, ada semua ini. Saya dipakai. Baik, Islamir. Hisonun, naam. Antum harus tahu dulu artinya supaya ini ya. Apa makna hison? Di Durusul Lughah ada sering beberapa kali dipakai. Kuda. Kuda berarti hison masuk apa dia? Majazi. Sahih hison? Hison majazi atau hakiki? Di situ antum lihat di sebelum-sebelumnya ya, hakiki menunjukkan manusia atau hewan ya. Baru ini kita hewan ya. Baru satu ini ya. Oh ya, belum ada sebelumnya ya, wajar belum agak ini ya. Baik, hison dia masuk muzakkar majazi. Majazi itu menunjukkan manusia atau hewan. Kalau dia muzakkar majazi berarti laki-laki atau hewan jantan. Kalau muannas hakiki berarti perempuan atau hewan betina, itu maksudnya ya. Baik. Islamir sampingnya. Tafadhol. Naam. Muannasun hakiki, sahih. Mazra'ah. Oke, al-mazari mazra'ah. Qabla nadkhul mujamma griya mumtaz kasir fil yamin wa shimal. Apa shimal ya? Baik. Fil yamin. Mazra'ah. Al-makan allazi ya'malu fiha al-fallah. Sawah, mazra'ah. Sawah ya. Benar, masih ada sawah ya samping ya. Yamin ya, sebelum itu masih banyak sawah ya. Di sini masih banyak kita ngelihat sawah ya di Cibarusah. Mazra'ah sawah. Izan hak majazi. Aywa. Baik, Islamir. Jundiyun. Benar, nama orang juga ada nama Jundi, banyak temannya juga nama Jundi. Tapi di sini dia profesi. Mana Jundi? Tentara. Muzakkar majazi. Islamir. Mudarrisun. Muzakkar hakiki. Aywa. Syurti. Nah. Nah, mana syurti? Polisi ya. Syurti. Polisi. Baik, Islamir? Yadun. Mana yadun? Tangan, ayo, naam, tangan. Izan, tangan. Oh, yakin? Muzakkar hakiki, sahih? Saya khoto. Oh, sahih? Mu'anas apa dia? Kalau masuk di sini, coba baru sekedar mu'anas ya. Intinya tangan yang semua anggota tubuh double, dia maksudnya mu'anas. Mu'anas apa? Nah, pertanyaannya, dia mu'anas apa? Hakiki itu menunjukkan apa? Hewan atau manusia. Hewan atau manusia di sini maksudnya namanya ataupun profesi pekerjaannya. Adapun anggota tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya maksudnya majazi. Ya. Tapi karena umum kan yadun itu kan bisa tangan perempuan, tangan laki-laki ya. Makanya yadun itu dia maksudnya ke muannas majazi. Dia majazi. Suma ainun, Islamnya? Ainun. Majazi, ya. Memang benar, dan perempuan namanya ainun juga ada ya, benar ya. Cuma di sini maksud ain di sini adalah mata ya. Maka dia maksudnya majazi. Ayo, naam Islamir.
Rijlun. Yakin muzakkar hakiki? Rijlun. Rojulun yang laki-laki. Nah benar. Nah inilah memang bahasa Arab itu uniknya ya. Hurufnya sama cuma iya muannas, iya muannas majazi ya. Kaki. Iya, rojulun ada. Itu hurufnya sama. Makanya kalau gundul kan bingung kan? Dan unik. Ya gundul kayak gitu, gundul. Jadi sesuai konteks. Iya, konteksnya ada. Iya. Kalau sekarang kan enak. Rojulun tuh kayak gini ada. Tinggal kalau gundul misalnya gampang. Ya. Misalnya rojulun udah gampang ya. Bisa rijlun, bisa rojulun, bisa ya rojala ada lagi kata fi'il rojala. Bisa jadi ya. Nah, tergantung konteksnya apa dia. Ya. Kalau rijlun, nah kalau zaman dulu, kalau ini sekarang enak. Kalau zaman dulu, ketika di zaman Rasulullah, ini belum ada titik, udah kayak gini. Titik itu yang nemuin kan siapa? Al-Imam Khalil Al-Farahidi, tabi'in. Ya zaman Rasulullah itu ya gundul benar-benar nggak ada titik. Misalnya gini ya. Ya, apa nih kira-kira? Nggak ada titik itu. Bagus antum, hijarah. Rotul. Zaman dulu nggak ada titiknya, ada tulisannya pun. Kalau sekarang kan banyak ada kupi, ada naskhi. Kalau dulu sempurna ini apa? Antum lihat kalau antum pernah belajar buku udah diterjemahkan dulu lah. Juga yang namanya Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Yang cetakan kalau nggak salah itu yang diterjemahkan itu yang ada ininya cetakan Pustaka Kausar kalau nggak salah. Itu dilihatin foto-foto surat-surat Rasulullah yang nulisnya juru tulis beliau ya, di antara juru tulis suratnya itu adalah Zaid bin Sabit dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu hurufnya masih sederhana banget, yang nggak ada titik, nggak ada apa, nggak ada. Antum misalnya ini kira-kira apa nih? Bisa kho, bisa ha, bisa jim, bisa rohnya nggak ada titiknya. Tapi kalau orang Arab otomatis bisa. Bisa, yang zaman itu udah bisa. Baik. Dan kenapa muncul ini dikarenakan zaman Al-Khalil Al-Farahidi, Al-Imam Khalil Al-Farahidi. Ya ketika beliau melihat ini kan kesusahan ketika bangsa Arab sudah nyebar kan ketika futuh, ketika penaklukan. Ya kalau orang Arab asli yang ini asli tahu. Tapi bagaimana anak mereka yang lahir di luar yang udah terbiasa dengan tergabung dengan bahasa-bahasa ajami ya, atau orang yang ajami yang belajar bahasa Arab bingung dia. Maka Allah berikan ilham ke beliau ya, Al-Imam Khalil Al-Farahidi. Ya. Generasi tabi'in. Bau tabi'in. Jadi lama baru ada muncul titik kayak gini nih, apa kira-kira itu? Bisa ba, bisa sa, bisa ta. Di zaman dulu belum ada. Masih ini ya. Sangat sederhana. Nah, sekarang fathah doma kasroh apalagi ini masih lama, fathah doma kasroh itu belakangan lagi ditemukannya. Jadi ya gimana? Titik dulu baru harokat. Apalagi dimunculkan tanda baca al-waqfu aula. Ini kan ada al-waqfu aula, al-waslu aula, jaiz jim, ya mim mamnu ya. Mamnu yang waslu kayak gini tuh belakangan lagi. Apalagi ada Quran sekarang berwarna-warni ya, itu belakangan lagi itu. Iya, ada segala macam ya, tanda sujud, tanda ruku yang itu kan itu belakangan. Ya. Itu ya seperti itulah ya, Masya Allah perkembangan. Gimana kalau gundul kayak gitu? Bingung kita Ustaznya, kayaknya jarang banget yang bisa ya. Gundul semua, antum bayangin kalau gundul semuanya. Titik nggak ada, harokan nggak ada. Ya. Taib Allah a'lamu bishawab. Taib nastamir. Uzunun. Nah, muannas majazi. Mana uzun? Telinga. Ayo, istamir. Anfun. Muzakkar majazi. Sahih. Nah, gitu aja. Berarti kalau anggota badan double muannas hakiki,
berarti kalau anggota badan satu, muzakkar hakiki. Muzakkar majazi. Apa? Muzakkar majazi. Baik, Istamir. Ghanamun. Mana ghanam? Ghanamun haza mbe ya, kambing, iya. Iya. Iya, kalau kata orang Sunda itu mbe, benar ya? Kambing itu mbe. Nah, iya. Ghanamun. Muzakkar hakiki. Aywa. Istamir. Itun. Kit. Iya, cat, kucing. Aywa. Kucing. Kitun muzakkar muannas. Muannas. Yakin antum kitun. Kitun dulu jangan kitun karena dua ada sampingnya kitun, sampingnya kitotun. Berarti kalau kitun muzakkar. Muzakkar hakiki. Sampingnya kitotun. Hakiki aywa. Naam. Samir baqaratun muannas hakiki. Naam, Istamir. Babun. Mana babun? Bab. Bisa. Babun itu artinya bisa pintu. Bab, pintu kan. Maka dalam bahasa Arab itu kan bab itu dibahasakan bab gitu kan. Bab satu baru. Itu bahasa Arab, babun kan pintu. Pintu ilmu maksudnya ya. Nah kan ada kalimat dalam kan bab dalam yang terkenal itu dalam kita kalau kita belajar usul salasah itu ketika muallimnya menukil babul ilmi qoblal qauli wal amal ya. Qala al-Bukhari, berkata yang Bukhari di dalam sahih beliau bisa ada beberapa cara baca. Bisa yang paling ini kita pakai mudah-mudahan babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan berbuat, beramal. Atau bisa babun al ilmu qoblal qauli wal amali. Udah belajar i'rabnya itu? Babun misalnya bila kan babul ilmi qoblal qauli wal amali. Kalau itu gampang ya. Baik. Kalau babun al ilmu qoblal qauli wal amali. Belum. Babul ilmi. Bisa kita babun al ilmu qoblal qauli wal amal. Babun di situ dia sebagai khobar lil mubtada khobar lil mubtada al mahzuf. Khobar untuk mubtada yang dihapus. Wa taqdiruhu haza babun al ilmu gitu. Ya, jadi hazanya dimahzuf, dihapus. Boleh kayak gitu ya. Kalau nanti udah masuk namanya kitab Qaprawi, syarah Qaprawi ada di situ. Yang lain dengar aja, ini untuk penyemangat aja ya. Penyemangat aja itu nanti itu ya. Tapi masih jauh lah. Setelah kita beliau wajar ya, udah lama beliau belajar aja ya. Baik. Ini selesai ya yang bab 1. Istamir kita halaman 20. Imla'il faragha fil jumalil atiyati bidzalika aw tilka. Tafadhal. Sampai mana tadi kita? Belum ya? Masih kolamun ya. Ada satu dulu kolamun. Iya benar. Masih satu. Naam kolamun. Naam tafadhal. Kolamun. Kolam. Siapa tadi terakhir ya? Belum antum? Babun belum ya? Ya, babun masuk apa babun? Muzakkar majazi. Aywa. Kolamun? Naam. Majazi. Mana kolam? Pena. Ya, gampang ini. Nah, sekarang kita masuk imla'il faragh fil jumalil atiyah bizalika aw tilka. Tafadhal. Naam. Tilka Salma. Sahih. Zalika Muawiyah. Sahih. Langsung sini aja ya, situ ke sini. Tafadhal antum. Su'ad, Haza, boleh laki-laki, boleh perempuan, tapi masyhurnya itu dia perempuan. Kalau laki-laki biasanya Sa'ad atau Sa'id. Kalau Su'ad itu rata-rata perempuan, tapi memang kadang-kadang boleh laki-laki. Nah, rata-rata itu perempuan ya. Jadi tilka Su'ad. Laki-laki bilang Sa'ad atau Sa'id. Ya. Sa'id. Dan itu ada semua nama sahabat ya. Sa'ad, Sa'id juga ada ya. Baik, Istamir. Tafadhal, Raqm Rabi. Zalika Abbasun. Naam. Al-Khamis.
Zalika ustad, na'am. Zalika mudir, aywa. Tilka mumarridah, aywa, na'am. Sabiratu, na'am. Istamir. Saimatu, na'am. Na'am, salihun, rukmun asir. Apa dia? Zalika salihun, na'am. Imla'il faragh fil jumalil atiyah bihaza au hazihi. Tafadhal. Haza qolamun. Haza masjidun. Haza samakun. Mana sama? Samakun ikan. Samakun ikan. Hazihi haqibah. Aywa. Nah. Hazihi baqarah. Haza tufahun. Naam. Istamir. Hazihi madrasah. Naam. Haza sya'run. Naam. Haza ra'sun. Naam. Haza batnun. Kita terjemahkan. Sya'run mana sya'run? Sya'run. Rambut. Sya'run rambut. Ra'sun kepala. Batnun perut, ya. Baik. Baik. Isamir selanjutnya. Nah. Nah, haza au hazihi juga. Hazihi sayyaratu. Nah. Haza rummanun. Mana rumman kemarin? Ada 5, ya. Tafadhol. Haza tamrun. Naam, Istamir. Basolun. Naam. Mana tamrun? Tamrun dulu. Tamr, kurma. Kurma apa dia? Ada 2 jenis kurma itu. Ada tamrun, ada rutob. Tuh tamr kurma kering, tamr. Kalau rutob kurma basah. Basah. Jadi Nabi SAW itu kalau beliau puasa di musim panas itu beliau kalau nggak salah rutob, ya. Kalau musim dingin beliau pakai tamr. Atau kebalikannya, ya, antara itu seperti itu. Ya apa yang ada lah, intinya beliau apa yang ada. Bukan berarti milih-milih, memang adanya itu, ya. Emang adanya itu. Terkadang juga pakai air putih, ya. Nggak kayak kita cendol. Bukan berarti cendol nggak boleh, enggak. Ya, enggak, bukan berarti, karena memang adanya itu kolak, ya. Kalau dikasih ale-ale, kalau nggak ada mungkin belum minum juga, ya, kalau zamannya. Bukan berarti apa. Ya adanya itu, ya, tamr, ya. Tapi memang sunnah, ya, tamr yang manis-manis sunnah, ya. Sunnah yang manis-manis. Manis-manis itu maksudnya kata itu hakiki, ya, yang manis-manis hakiki, bukan majazi. Itu nanti yang manis-manis hakiki. Biasanya kata majazi, ya, ada 2. Manis itu kan ada 2, ya. Manis hakiki, ada manis majazi. Paham nggak ini maksudnya? Iya, kalau ya, iya, majazi, ya, majazi, taib, ya, amar, nah, candaan supaya nggak ngantuk. Taib, bisa mirip kita. Kalau basol, mana basol? Udah belum basol tadi? Udah, ya? Belum, basolun, taib, udah basolun, tahu siapa yang jawab basol? Nah, udah sih kayaknya, belum, ya? Nah, basolun. Haza basolun, mana basol? Basol. Basolun. Mana basol? Bawang apa? Bawang putih. Taib ada 2, mana basol itu bisa putih, bisa bombay, ya. Basolun. Coba antum cek di sebenarnya kalau yang pengen lengkap di Kamus Mu'jam Al-Ma'ani, ada di Google, ada di aplikasinya ada. Kalau enggak coba antum tanya di Meta AI, ya. Basolun, apa artinya basolun? Ya, basolun. Taib, Istamir. Hadhi qurrah, mana qurrah? Qurratun mana qurrah? Taib, qurratul qadam misalnya, qurratul futsal, qurratul yad, qurratus salah. Taib. Qurrah. Bola. Ya, qurrah. Kalau kata bulat kurawi. Kalau bulat artinya kurawi. Sifatnya bulat, ya, kurawiyun. Nanti antum akan belajar, ya, kurawiyun artinya bulat. Kurawiyun. Ya. Oh ya, ini maksudnya. Ya.
Kurratun bola. Kalau kurawi bulat artinya ya. Gimana makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang bumi wal ardu kurawiyun kata. Bumi itu bulat. Atau Syekhul Islam dengan muridnya berpandangan bumi itu bulat ya. Jadi beliau bukan pengikut flat earth ya. Flat earth apa ya itu ya? Flat earth dengan ini ya. Jadi Syekhul Islam itu berpandangan bukan flat earth dia. Beliau berpandangan al ardu kurawiyun. Gimana? Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin. Dan itu memang khilaf. Itu jumhur ulama di antara Syekhul Islam dan jumhur ulama Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Bulat. Iya, Syekh Utsaimin kan ini ya, beliau datar pendapat. Jadi khilaf para ulama. Nah, khilaf. Secara dalil iya, tapi secara ini Allah Anda lebih kurang, Anda lebih ikut jumhur sih. Karena lebih ke ini ya. Type semoga ada jalan tengah. Mau bumi itu bulat, kotak-kotak, segitiga sama sisi. Untuk apa? Yang penting kita ya, bukan sesuatu yang ini ya. Karena juga namanya sifat iya. Mau bentuknya kayak gimana Allah bisa apa dia benar-benar ini ya. Coba kita itu pendapat para ulama. Enggak penting juga kan? Enggak penting juga ya caranya. Ada yang ribet flat earth dengan apa? Kaum apa? Ada flat earth yang datar dengan apa? Bumi bulat dengan bumi datar itu. Globe earth ya. Itu enggak penting ya. Sesuatu yang enggak penting. Yang penting itu apa? Yang penting kita beriman bahwasanya bumi ini Allah yang menciptakannya. Karena ini sifatnya memang zonni. Persangkaan. Dugaan kuat semua. Baik. Nastamir? Rukmus hadis? Iya, 6. Rukmus hadis. Qamhun. Mana qamhun? Gandum. Qamhun gandum. Baik, rukmus hadis. Filun. Fil. Ashabul fil. Kayak ada surah al-fil ya. Fil. Fil gajah. Nah, fil gajah. Ashabul fil itu gajah ya. Baik. Mangga gajah ya. Darroja. Mana darroja? Sepeda. Nah. Samir. Nakotun. Mana nakoh? Unta betina. Ewa. Samir. Haza baitun. Baik. Paham tuh? Harusnya mudah ya. Kita masuk ke ad-darsul khamis. Khamis ya. Karena insya Allah kita nanti ad-darsul khamis kita lanjutkan ke apa terus ya. Ini kan ada fungsi semua nanti di sini kita belajar isim yang didiri oleh huruf jar. Nanti Anda jelasin itu ya. Poinnya di situ. Kemudian ad-darsul sadis kita poinnya alif lam ya. Ke poin ke pelajaran tentang alif lam. Walaupun ini masih untuk penjelasannya masih untuk pemula banget ya. Nah, habis di alif lam nanti tetap ada sursabi masih kita belajar ada sursabi karena ada poinnya ada sursabi ini kita belajar mudhof ilaih. Nah, baru nanti ketika darsul samin kita tinggalkan langsung masuk ke darsul masuk kita ke darsul tasya. Darsul darsul tasya ya, pelajaran ke 9. Nah, karena pelajaran 9 sudah mulai kita belajar tentang fi'il. Mengenal fi'il. Nah, tafadhol. Belajar kata-kata itu iya kamus untuk belajar kata-kata ya. Cuman antum saran ini dan ini metode yang tepat dan cepat untuk belajar bahasa Arab itu jangan belajar kata per kata. Jangan belajar masjidun, masjid, baitun, rumah, kursiun, kursi, enggak saburatun, papan tulis enggak. Tapi bikin kalimat. Dibikin kalimat. Makanya kita belajar di sini dengan kalimat atau dialog ya, dialog. Misalnya haza kursiyun. Haza maktabun. Man haza aliyun. Man haza surtiyun. Nah, surtiyun apa? Polisi. Zalika jundiyun, tentara misalnya. Haza mudarrisun. Man huwa, siapa dia? Huwa ustazun, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau untuknya. Jangan kita belajar ustazun, ustad misalnya. Mudarrisun, guru misalnya kayak gitu kita bingung mau menggunakannya kan. Tapi kalau antum menghafalnya pakai kalimat, nah itu ya, pakai kalimat atau pakai dialog ya. Untuk ngapal itu di kamus berarti. Ngapal itu di kamus ya.
dan sabar ya. Sabar. Insya Allah di sini udah banyak kosakata hari-harian insya Allah ya. Fiil yang kita pakai pun fiil harian. Yang Anda pakai nanti kata kerja yang bab tasi kalau untuk belajar itu fiil harian. Sudah untuk terpakai itu sehari-hari ya. Dari tidur, ya mandi, bangun tidur, macam-macam ya. Baik. Begitu juga daras ke-10, 11-nya juga tentang fiil ya. Setelahnya kita belajar fiil. Baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sekarang kita masuk darsul khamis, al-hiwarul awal. Ana dulu baru antum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahun nur. Min aina anta ya Tariq? Ana minal madrasah. Aina tadrus? Adrusu fi ma'had al-Imam An-Nawawi. Boleh kita baca kayak gitu atau kita sambung. Adrusu fi ma'hadil Imam An-Nawawi. Ya. Ada dua ya. Boleh kita pasal, kita potong. Adrusu fi ma'had al-Imam An-Nawawi atau adrusu fi ma'hadil, kita sambung fi ma'hadil Imam An-Nawawi. Wa aina tadrusu anta? Al-Imam An-Nawawi wa aina tadrusu anta. Azan ya? Azan. Nah, azan dulu berarti. Kita lanjut nanti insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Taib, nastamir ad-darsus sadis. Al-khamis, ayo. Khamis ya. Taib. Yang Tariq tadi ya. Taib, kita ulangi. Adrusu fi ma'hadil Imam An-Nawawi wa aina tadrusu anta? Al-Imam An-Nawawi wa aina tadrusu anta? Adrusu fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyati raqmu wahidin. Ibtidaiyatil hukumiyati raqmu wahidin. Satu itu ya, raqmu wahid boleh, raqmu wahidin boleh ya, raqmu wahid. Nanti ya. Ini juga kita udah mulai belajar hitung-hitungan angka ya. Fi ayyi faslin tadrusu? Adrusu fil faslil khamis. Wa fi ayyi faslin tadrusuan? Adrusu fil faslil khamisi aidan. Khamis aidan. Afwan ya Khalid. Sa'arji'u ilal bait. Tafaddal. Ma'as salamah. Ilal liqa. Baik. Kita ulangi dulu ya. Ada yang jadi Khalid, ada yang jadi Tariq. Ini ketiga sini dari Pak Parno sampai ini itu jadi Khalid. Ini sampai yang sini tiga-tiga jadi Tariq ya. Tafadhal. Ibda. Wahid isnan salasa. Assalam. Antum Tariq ya. Ini bertiga ini Tariq sampai akhirnya Tariq. Nah, yang ini jadi Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta ya Tariq? Ana minal madrasah. Aina tadrus? Adrusu fi ma'hadil Imam An-Nawawi wa aina tadrus anta? Adrusu fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyatil raqmu wahid. Nah. Fi ayyi faslin tadrus? Adrusu fil madrasatil khamis. Adrusu fil faslil khamis aidan. Nah. Tafadhal ma'as salamah. Ilal liqa. Taib, hal hunaka kalimah sabah? Ma mana sabahul khair? Apa kita ini pakai papan tulis dulu ya. Nah. Enteng ya? Enteng. Taib. Jadi ada beberapa kata yang jangan kita terjemahkan letter luck ya. Aslinya sobah ya sobah pagi ya. Al khair pagi yang baik sebenarnya. Enggak, good day. Good day. Good day. Merek kopi.
Ya, good day. Semua bahasanya juga gitu, good day ya. Baik. Sebenarnya ini apa namanya itu idiom baru ya, karena sudah kemasukan bahasa Inggris dan lain sebagainya di pelajaran-pelajaran mereka muncul kata sabahul khair. Aslinya kita jarang mendengar di hadis atau Al-Quran ada sabahul khair. Rata-rata Rasulullah assalamualaikum ya, kayak gitu. Nggak ada Rasulullah assalamualaikum ya Umar kayak pahalu, nggak ada, yang nggak ada, belum ada ketemu hadisnya ya. Yang Rasulullah jemput para sahabat salam, kemudian langsung ya pembukaan. Tapi ketika bersentuhan dengan buku-buku, karena kan ini untuk disamakan dengan standar pelajaran percakapan dalam semua bahasa, rata-rata kan standar kita Inggris ya. Inggris itu kan pasti rata-rata selamat pagi itu good morning kayak gitu ya. Maka masuk pelajaran itu ke dalam bahasa Arab ya. Nah, sabahul khair artinya selamat pagi. Walaupun secara bahasa ininya pagi yang baik ya, itu maksudnya. Sabahul khair. Nur artinya nur, pagi yang bercahaya ya. Iya, pagi yang maksudnya pagi yang cerah gitu ya, gitu. Iya. Ya, sabahul khair artinya selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, sabahun nur. Selamat pagi juga atau apa jawabannya lebih cocoknya ya? Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga lah intinya gitu ya, ini juga. Ya. Sabahul khair, sabahun nur. Kira-kira gitulah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita terjemahkan letter luck bingung, sabahul khair, pagi yang baik, pagi yang cerah gitu maksudnya. Nur itu kan bercahaya, cerah maksudnya. Baik. Min aina anta ya Torik, apa artinya? Dari mana kamu ya Torik? Ana minal madrasah. Saya dari sekolah. Aina tadrus? Aina tadrus? Tadrusu mana tadrus? Di mana kamu belajar? Ini maksudnya di mana sekolahnya? Tadrusu kamu belajar. Taib. Aina tadrus? Aina tadrusu? Aina tadrus artinya di mana kamu belajar? Atau di mana kamu sekolah? Itu terjemahnya kayak gitu ya. Di mana kamu belajar atau sekolah? Adrusu fi Mahad al-Imam An-Nawawi. Adrusu fi Mahad al-Imam Nawawi, apa artinya? Saya belajar di Mahad Imam An-Nawawi. Ya, rekanan aja lah ya, Mahadul Imam An-Nawawi. Wa aina tadrusu anta? Dan di mana kamu belajar? Di mana kamu sekolah boleh ya. Adrusu fil madrasatil ibtidaiyatil hukumiyati. Aku belajar atau aku sekolah di sekolah ibtidaiyah, ibtidaiyah apa? Sekolah dasar al-hukumiyah negeri, rokmu wahid. Ya, rokmu wahid ya. Nomor 1, wahidun 1. Kalau itu rokmu wahidin ya, karena dia mudhaf ilaih ini. Nah, wahidun itu artinya 1. Wahid 1. Tapi di situ ada tulis angka ya, karena rata-rata itu pakai angka mereka ya. Wahid 1. Fi ayyi faslin tadrus? Mana fi ayyi faslin tadrusu? Di ayyi faslin? Di kelas berapa kamu belajar? Fi ayyi faslin tadrusu? Kalau aina tadrus dia nanya sekolahnya di mana. Kalau fi ayyi faslin di kelas berapa ya? Di kelas berapa kamu belajar ya? Ayyi ini dia kalimat netral. Ayyi ini netral. Kalau fi ayyi faslin di kelas mana? Jadi mana ayyi itu? Atau ini, fi ayyi qaryatin taskunu, di kampung mana kamu tinggal? Nah, kata ada fi ayyi ya.
Nah, nanti kita ini kata-kata pi ayyi ya, kata pi ayyi faslin tadrusu, pi ayyi faslin tadrus, di kelas berapa kamu belajar ya. Berapa kamu belajar? Kalau kita tanya ya, pi ayyi kor yatin taskunu, apa artinya? Nah, di kampung mana kamu tinggal? Ya. Pi ayyi qaryatin taskunu, pi ayyi mujamma'in taskunu, apa artinya? Di perumahan mana? Fi ayyi mujamma'in taskunu. Ya. Jadi nggak bisa kita nerjemahin satu-satu ayyi karena beda ya. Ayyi ini mana? Pi ayyi tas. Kalau ininya pi ayyi faslin tadrus, di sekolah di kelas berapa kamu belajar? Pi ayyi qaryatin taskun, di kampung mana kamu tinggal? Pi ayyi mujamma'in taskun, di perumahan apa kamu tinggal? Jadi ayyi ini mana ya kira-kira ya. Tapi nggak bisa kita terjemahin letter luck juga ya. Dia harus satu kata, pi ayyin kalimat tanya ya. Pi ayyi faslin, pi ayyi qaryatin, pi ayyi mujamma'in. Nah, gimana? Gimana ya? Dia ayyi ini dia masuknya isim. Ya, fi ayyi isim. Ya, isim. Ya, misalnya ayyan kana, bisa kayak gitu. Ayyan, terkadang dia nggak mesti harus ini terus ya. Bisa ayyun, bisa. Ay bisa artinya atau. Kalau antum baca tafsir ini misalnya, misalnya ada beberapa kata bisa ai maknanya artinya, nah gitu ai. Misalnya kata ai ini dia Allah bisa dia masuknya isim ya, masuk isim. Misalnya apa ya, misalnya kan gitu di kalimat tafsir sering ya, di tafsir itu ya. Kalau kata apa mufasirnya ai maksudnya, nah gitu ai maksudnya atau gitu maksudnya. Hampir kayak au, ai ini hampir sama ya. Au atau ai. Ini masih satu ya. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Ya, terus kita lanjut. Adrusu fil faslil khamis. Sepertinya saya belajar di kelas 5. Wa fi ai faslin tadrusuan, dan di kelas berapa kamu belajar? Di kan kelas mana ya? Sebenarnya di kelas mana? Cuman nggak cocok ya. Kita terjemahkan pakai di kelas berapa. Ya tergantung aja ya. Karena kalau berapa itu pakai kam. Nggak mungkin fi ai kam nggak ya. Nggak bisa pakai kam. Wa fi ai faslin tadrusuan. Adrusu fil faslil khamisi aidon. Di kelas 5 juga. Afwan ya Khalid. Ma'awahari sa'arji'u ilal bait. Aslinya ada dua kata situ, ada sa ini huruf ya. Baik. Ada dua kata, ada sin ini artinya saupa, akan. Kalau sin doang, sin ya, akan. Arji'u, aku akan pulang ya, arji'u, aku pulang. Aku pulang. Ya. Kalau sa'arji'u, saya akan pulang. Jadi bahasa Arab itu satu huruf aja ada maknanya. Sa'arji'u, akan, tisa itu akan ya. Sa'arji'u, saya akan pulang. Ila ke. Ila ke. Ila ke. Al-bait, rumah ya. Tafadhol. Tafadhol artinya silahkan. Tafadhol. Antum sering ya, tafadhol lagi. Nah, silahkan ya. Udah jadi bahasa kita semua ya.
Walaupun kata orang-orang sebelah kita ada sok-sok Arab gitu ya, nggak apa ya, tafadhol, silahkan. Silahkan. Ma'as salamah. Ya, ma'as salamah ini ma'a itu bersama, as-salamah selamat. Oh, kan cocok semoga selamat gitu ya maksudnya. Iya. 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 Masalah hati-hati bisa artinya. Ma'assalamah hati-hati ya bisa juga. Ma'assalamah semoga selamat. Bisa juga ma'assalamah ini yang sering diterjemahkan sampai jumpa. Bisa juga sama maknanya dengan ilaliko. Ilaliko. Maksud ilaliko itu ila ke aliko perjumpaan kembali. Sampai berjumpa kembali. Ma'assalamah selamat tinggal kadang-kadang diterjemahkan tergantung ya. Berarti ma'assalamah ini kita terjemahkan dengan idiom yang sering kita pakai ya. Ma'assalamah artinya sampai jumpa apa? Selamat jalan ya, selamat jalan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Selamat jalan. Ilaliko. Iya, ilaliko. Sampai jumpa kembali ya. Sampai jumpa lagi ya. Pokoknya kalau kata-kata kayak gini jangan diterjemahkan letter luck ya. Pusing kalau kita letter luck. Ilaliko, ila ke aliko perjumpaan. Ke perjumpaan maksudnya sampai jumpa kembali. Ma'assalamah, bersama selamat. Maksudnya sampai selamat jalan ya. Maksudnya ada maknanya. Ma'assalamah ya. Semoga engkau selamat di perjalanan. Itu sebenarnya maknanya ya. Ada maknanya seperti itu. Ya. Oh, iya. Nah. Maaf fi amanillah, kalau fi amanillah semoga apa? Fi amanillah semoga engkau berada di dalam apa keamanan dari Allah, itu maksudnya fi amanillah ya. Cukup amin. Syukran jazakallahu khairan, cukup. Amin. Kan doa itu fi amanillah. Yang kayak gini, ma'as salamah ila liqa misalnya. Boleh juga, tergantung ya. Tergantung. Fi amanillah ya. Boleh juga ila liqa juga boleh. Kan kita terjemah ini nih. Misalnya mau kemana? Kemana kata mau pulang kampung, fi amanillah. Fi amanillah ya Ustaz, kadang-kadang kayak gitu kan. Fi amanillah Ustaz. Semoga engkau berada di dalam keamanan, berada dalam naungan keamanan Allah. Kita jawab amin, boleh karena dia mendoakan. Kita jawab ma'as salamah ila liqa. Ya. Selamat jalan, semoga jumpa kembali. Kan pas-pas saja, tergantung. Ya, tergantung. Bisa juga syukron. Terima kasih, kan kita mengucapkan terima kasih karena dia mendoakan kita. Itu bisa semua. Jadi enggak, orang Arab juga kadang-kadang pakai ilaliko bisa, syukron bisa, jazakallahu khairan bisa. Enggak baku. Maksudnya bukan enggak baku, enggak mesti harus itu. Banyak kan baku semua itu. Iya. Iya. Bisa juga kan. Dan bisa jadi dia sama mau kemana kan, sama-sama pulang kampung ternyata. Mau kemana? Pulang kampung itu mau kemana? Sama-sama pulang kampung. Pi amanillah aidon bisa juga ya. Atau wa anta fi amanillah juga bisa. Wa anta bisa kayak gini, wa anta fi amanillah ya. Kayak gitu. Bisa jadi kan, tergantung konteksnya. Tergantung konteks menjawabnya ya. Gimana? Naam, afan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ini gini. Afwan ini terkadang gini, maknanya ma'zirotan, permisi ya. Afwan itu kan maaf ya. Afwan. Ya, ini ada maknanya semua. Sama kayak ahlan, antum makanya kayak gini jangan terjemahkan letter luck. Ahlan wasahlan. Nah, gimana itu? Ahlan artinya ahli kan? Wasahlan mudah. Gimana itu? Keluarga dan mudah. Oh, gitu. Kalau kita terjemah letter ahlan wasahlan, kita terjemahkan selamat datang, ahlan wasahlan, katakan wa marhaban. Itu ada maknanya ya. Ya, ahlan wasahlan artinya silakan datang ke kami, ya ahlan engkau kami anggap sebagai keluarga, wasahlan dan urusanmu akan kami mudahkan. Itu maknanya ya. Ada maknanya semua diringkas ahlan wasahlan. Ya. Sama kayak gimana tadi ininya? Syukron afwan. Sama kayak gitu, syukron terima kasih. Jawabnya afwan. Ya udah memang kayak gitu, orang Arab juga kayak gitu, afwan. Iya, enggak, karena syukron itu bisa bermakna dua. Syukron itu kan askuruka syukron namanya. Disebut masdar apa namanya? Ada macam-macam masdar itu ya, macam-macam masdar yang itu masdar ya. Aslinya kan askuruka syukron, ya, syukron misalnya. Syukron ini bisa maknanya terima kasih. Syukron ya.
Kalau syukron bermakna terima kasih, artinya jawabnya afwan. Nah, ada beberapa penafsiran. Di antara tafsirannya, syukron afwan. Maaf kalau pertolongan saya tidak sebagaimana, tidak memenuhi itu ada makna ininya ya. Afwan karena bisa artinya afwan ini juga sama makzirotan. Afwan ini bisa afwan ini artinya permisi. Kita azur. Afwan ya Ustaz. Bukan maaf ya Ustaz, sama aja. Afwan sama kan permisi maksudnya ya. Permisi. Afwan ya Ustaz. Ladaya soal. Maaf ya Ustaz, saya punya pertanyaan. Nah, afwan di situ maksudnya permisi. Lebih sejauhnya permisi ya. Kita juga sama ya. Sama juga kayak gitu. Afwan ya Ustaz, makzirotan. Maksudnya itu izin maksudnya. Izin ya bisa afwan. Emang kayak gini, syukron memang jawabannya afwan. Terkadang syukron. Ada orang jawab itu la syukra alal wajib gitu ya. Tidak ada terima kasih untuk sesuatu yang wajib. Itu kadang-kadang jawabannya kayak gitu ya. Kalau kita ngebantu mereka kadang-kadang syukran gitu ya, la syukra alal wajib. Tidak perlu berterima kasih untuk sesuatu yang wajib dilakukan misalnya ya. Kayak gitu. Baik ya. Afwan di sini artinya maaf. Bisa afwan di situ maknanya terima kasih. Apa ya berarti afwan di sini lebih cocoknya berarti ya. Terima kasih kembali ya, sama-sama ya, kita terjemahkan sama-sama. Tapi kalau di sini afwan artinya maaf atau permisi ya. Afwan ya Khalid, maaf ya Khalid atau permisi ya Khalid, sa'arji'u ilal bait. Saya akan pulang ke rumah ya. Anak konteksnya ini jadi Khalid dengan Tariq ini ketemu di jalan ya, ketemu di jalan, kemudian mereka saling nanya, mungkin lama nggak ketemu, sekolah di mana sekarang, nah, seperti itu ya. Dia nanya di mana kamu sekolah, nah itu ya. Intinya dicocok-cocokin aja ya, karena yang poin kita itu untuk nanya di mana dia belajar ya, konteksnya. Nah, Percakapan antara Tariq dan Khalid. Iya, percakapan. Tiba-tiba di akhir Said ya. Iya, benar Said. Iya, kayaknya mualifnya kurang ngopi kayaknya nih ketika ini. Tiba-tiba Said ini tokoh dari mana? Tiba-tiba Said ya. Baik. Tuh ini Said semua ini ya. Sini. Baik, atau rubah aja berarti itu ya. Tariq kemudian Said yang pertama. Nah. Iya, benar. Tiba-tiba ada Said, di mana kita ada Said ya. Said ini dari kitab sebelumnya ya. Sedangkan Anda pengen ngerubah lagi ininya ya supaya sesuai dengan tokoh sebelumnya. Sebelumnya kan siapa? Khalid dengan siapa ya sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya ya. Khalid dengan Tariq ya, yang al-hiwarul awal, ad-darsul awal. Khalid dengan Tariq. Nah, di sini Anda muncul juga Khalid dengan Tariq. Tiba-tiba ada Said di sini, antum rubah aja berarti ya. Nah, tiba-tiba tokoh ketiga tiba-tiba asal njeleplak aja ya. Tafadhol. Dia juga yang jawab ilaliko katanya. Ya, kurang ngopi emang. Yang nulis kurang ngopi ini ya. Baik. Tafadhol. Ada pertanyaan lagi kira-kira kata yang enggak dipahami? Bismillah. Naam, tafadhol. Zaitun minyak zaitun minyak zaitun biasanya langsung zaituna. Coba antum kalau zait ini kan, kalau zaitun artinya ya, buah zaitun, pohon zaitun. Disyarat watini waz zaitun. Zaituna artinya spesifik pohon zaitun. Pohon zaitun bisa atau buah zaitun bisa. Inti zaitun ya, ada tanaman namanya zaitun. Zaitun di sini watini wa buah demi, di situ apa terjemahnya kalau watini wa zaitun? Buah kalau di situ kalau nggak salah ya. Bisa kita terjemahkan zaitun di situ dia buah, bisa artinya pohon. Zaitun ini secara spesifik lebih ke tanaman ya. Coba untuk kita lihat di Quran Android, terjemahannya apa? Terjemahan resminya. Buah tin ada buah tin ya. Tin, buah ara. Tin. Taib. Di sini dia diterjemahkannya pohon atau buah ya. Taib. Demi buah, nah di dalam kurung buah ya. Buah tin dan buah zaitun. Secara khusus buah. Nah, tapi kalau antum pakai zait doang, dia zait ya. Pakai tak ya. Zait
Zaitun kayak gini, minyak. Minyak. Minyak ya. Kalau beda nih zaituna, antum lihat tuh. Zaituna ya. Zaitun ya. Zaitun apa nih? Bukan zaitun, zaitunun ya, zaitunu. Zaitun ya, zaitunun ya. Zaitun artinya pohon atau buah zaitun. Ini tanaman tertentu ya, pohon atau buah zaitun atau buah ya, buah. Apa lebih di sini kita terjemahkan ya buah ya. Buah zaitun. Tapi kalau zait, kenapa kita nyebutnya zaitun? Zait ini kan minyak. Kita sebut tun karena ada tanwin di situ. Zait artinya minyak ya. Zait. Jadi nggak mesti harus minyak zaitun. Zait di sini bisa rata-rata gini kan. Zait yang dibungkus yang di Arab itu dirap itu maksudnya minyak kita, minyak goreng kayak bimoli atau apa, makanya punya zait itu. Tapi kalau zaitun lebih ke buah. Ya. Minyaknya mereka juga zait biasa, zait. Punya zait. Wallahu alam bisawab, jelas mungkin apakah ada hubungan antara kata zait ini bisa diambil dari zaitun, bisa jadi. Ya, tapi kalau zaitun sendiri itu artinya spesifik tanaman bernama zaitun ya. Yang paling banyak minyak dari buah zaitun. iya, kalau ada kan tergantung, minyak itu tergantung. Ada zait itu kan yang kalau kita lihat ada yang dari minyak matahari yang tersebar di ini ya, daerah, tapi rata-rata Mediterranean itu kan, daerah-daerah Arab, daerah-daerah itu tuh rata-rata minyaknya minyak zaitun. Nah, olive oil ya. Minyak zaitun. Zaitun berarti gitu ya. Baik. Oh, itu maksudnya pertanyaannya ya. Tapi rata biasanya orang pakai zait gitu aja, nyebutnya zait. Zait ya. Coba yang paling sebentar kita cek di ini ya, Ma'ani ya, Al-Ma'ani apa yang pas ininya. Minyak zaitun bahasa ininya apa? Zaituni nyebutnya. Zaituni. Zaitun. Nah, baik. Berarti sawit? Sawit itu palem ya, apa itu berarti. Masa zaitun sawit ya? Zaitun sawit kan enggak ada juga. Karena sawit itu enggak ada ya bahasa ininya enggak ada di Arab. Iya, enggak ada. Zaitnya. Iya. Kalau nggak salah yang biasa dipakai di situ tuh minyak yang paling umum kan minyak zait. Selain itu selain sawit juga minyak ini apa zaitun juga pakai minyak bunga matahari gitu kalau nggak salah ya. Dari bunga matahari itu yang juga jadi minyak. Yang nyawit kayaknya rata-rata kita emang ya ini. Walau mungkin ada juga yang ini ya. Karena banyak sawit ya ininya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Jadi kalau zaitun beda, zaitun dia katanya zaitun artinya buah zaitun. Kalau zait itu kan kalau kita sukunkan zait artinya minyak. Kita nyebutnya zaitun karena dia ada tanwin itu. Zaitun, zaitan, zaitin. Nah juga sama-sama. Makanya nyebutnya zait ya. Zaidun beda lagi ya zaid. Zaidun juga sama ya. Zaid hampir mirip ya. Zaid. Bedanya apa? Makhrajnya sama kan? Sama. Ta, da, to kan satu makhraj ya. Mana makhrajnya? Ta, da, to. Mana ta, da, to? Punggung ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Dua gigi seri atas itu. Ta, da, to. Kan satu makhraj itu. Bedanya apa? Di sifat ya. Beda sifat. Kalau ta dengan to, ta akan dia istifal. Tipis. Kalau to, tebal ya. Dal, nah bedanya gitu ya. Jadi antum beda kata Zaid dengan Zaid kan beda. Kalau Zaid itu nama orang ya. Zaid. Kalau Zaid itu makhraj bisa berbeda. Kalau kita namanya Zaid aja, Zaid semuanya. Ada Zaid, ada Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.